Jadi kita akan belajar buat nge-crop foto orang ya. Jadi pertama kita buka Photoshop, selanjutnya kita pilih fotonya, tekan ini, klik di tekan di drop ke Photoshopnya. Nah, ini nih tampilannya. Kalau udah di drop, kita pilih di kiri itu ada namanya Quick Selection Tool. Kalian klik. Nah, nanti akan muncul tampilan di atas kayak gini nih. Ada tiga kayak jenis nih. Ada yang plus yang di tengah, yang minus yang di kanan, yang di paling kiri nggak ada apa-apanya. Nah, di tengah, kalian pilih yang di tengah yang ada plusnya. Terus, kalian klik di sini bakal muncul size. Size ini buat ya nentuin kuasnya sih, tergantung kebutuhan ya, mau pakai yang eh, berapa. Nah, terus buat ngeseleksinya, kalian klik tekan sambil diarahin, lepas. Klik tekan lepas, klik tekan lepas, klik tekan lepas. Nah, itu terus cara seleksinya, klik lepas atau klik tekan lepas, klik lepas sambil diarahin gitu sampai semua bagian eh, tubuhnya itu terseleksi. Nih, semua bagiannya terseleksi. Nah, misalkan ini sudah terseleksi semuanya nih. Nah, terus kalian ngecek nih, ada nggak sih bagian yang seharusnya nggak terseleksi, tapi malah ikutan terseleksi? Contohnya di bawah sini nih, ini kan ada background tembok nih. Kan kita nggak perlu background tembok ini nih. Cara ngehapusnya adalah, kalian bisa ke atas ini. Tadi kan ada yang plus, ada yang minus kan. Kalian pilih yang minus. Nah, ini buat ngehapus, apa namanya? Buat ngehapus seleksinya. Diklik. Nah, dia akan ngehapuskan. Nah, kalau kalian mau ngeseleksi, ganti yang plus di atas ini. Tuh. Nah, terus kalau ketika kalian sudah memastikan semuanya sudah terseleksi ya, dan semua yang nggak terseleksi itu sudah eh, dihapus ya. Nah, kalian harus ngeseleksi bagian rambutnya. Kenapa kita harus ngeseleksi rambutnya ini? Karena kalau kayak gini doang, nggak natural kepotongnya. Nah, masih pakai quick selection tool, kalian di atas ini ada namanya refine edge. Kalian klik, nah muncul tampilan seperti ini. View-nya, saranku diubah ke overlay. Nanti view-nya akan berubah merah kayak gini. Ini lebih gampang menurutku. Lalu pindah ke radius, di bawahnya ini ada radius, ubah ke 0,7 atau sampai 0,9. Di sini aku pakai 0,9 ya. Nah, kita seleksi bagian luarnya rambut ini. Tapi jangan dari dalam sini, dari luar sini nih. Nih contohnya. Nah, dari luar sini, tabrakan lingkarannya ini dengan bagian luarnya rambut sedikit aja. Nah, ini ya. Ini. Nah, terus terus gini. Nah, gimana kalau misalkan kayak gini nih? Ada bagian rambut yang eh di dalam tembok gini. Nah, kalian sama kayak tadi cuma tabrakan aja lingkarannya sampai kena ke bagian temboknya itu. Nah, nah, selesai. Bentar ya. Nah, terus di bagian bawahnya sini juga sama saja. Nah, ini ada rambut-rambut kayak rambut apa ini? Ini juga seleksi biar lebih detail, lebih bagus. Nah, di atas ini juga ada nih tabrakan sampai lingkarannya masuk ke bagian tembok-temboknya itu, yang di tengah-tengah rambut. Terus yang rambut sini nggak ada kan, yang di tengah-tengahnya ada bagian temboknya, jadi kita pinggirnya aja. Nah, gini. Ketika kalian sudah yakin, wah ini udah semua nih, kalian klik oke. Okay. Nah, kalian kalau sudah seperti ini, kita akan menghilangkan temboknya. Caranya gimana? Di bagian kanan, sebelah kanan bawah ada tulisannya namanya add a mask. Klik. Nah, temboknya hilang kan? Dia jadi transparan backgroundnya. Kalian bisa cek lagi nih.
potongannya rambutnya rapi nggak sih? Dengan cara di kanan bawah lagi ada namanya create a new layer. Klik. Akan jadi layer 1. Pindahkan layer 1, diklik tekan, pindah ke bawahnya layer 0. Seperti ini. Pindah ke kiri, ada warna. Kalian pilih warna yang cukup kontras dengan warna orangnya. Aku pakai Tosca. Terus kalau ke atas, ini ada namanya Paint Bucket Tool. Dia bentuknya kayak ember cat tumpah. Klik. Nah, pastikan kalian ngambilnya yang layer 1 ya. Kalau udah kepilih layer 1, klik di backgroundnya. Nah, dia kan backgroundnya berubah jadi biru, Tosca. Nah, terus kita pilih di atasnya Paint Bucket itu ada namanya Eraser Tool, bentuknya penghapus. Buat ngehapus ini nih, pecahan-pecahan di rambutnya ternyata kelihatan kan, dibandingkan tadi yang backgroundnya transparan. Nah, kita akan menghapus itu dengan cara kita pilih layer yang 0, layer yang orang kita klik ya, karena kita akan menghapus bagian orangnya. Terus kita hapus ini, dan hati-hati jangan sampai menghapus bagian rambutnya. Hanya pecahannya saja. Kalau penghapusnya kurang kecil di sini ya, ini size, buat gedein atau sini ngecilin, sesuaiin kebutuhan. Sekali lagi. Misalkan sudah rapih nih, kalian sudah, oh ini udah rapih banget, tinggal di save. Sebelum di save, ingat kita harus nge-save dengan kondisi backgroundnya itu kotak-kotak kayak tadi. Nah, di sini kan backgroundnya biru, dihilangkan dengan cara di layar 1 sini, di kiri ini kan ada simbol mata, matanya diklik. Nah, jadi hilang kan kayak gini. Nah, kalau sudah seperti ini bentukannya, kita save di file, lalu di save as, terus pilih di mana ya, misalkan di sini misalkan. Nah, terus pilih namanya, misalkan Sosma, misalkan namanya siapa. Kalau sudah namanya pilih, lihat di format. Formatnya masih Photoshop, kita ubah ke PNG. Harus PNG ya. Sekali lagi, formatnya harus PNG. Kalau sudah di save, compressionnya smallest atau slow, interlacenya none, klik OK. Nah, dia akan nge-save ke lokasi yang tadi kalian pilih. Nah, itu sih caranya. Mungkin nanti buat tiap-tiap foto pengurus punya tingkat kerumitan yang berbeda-beda, apalagi mungkin yang rambutnya gondrong akan sedikit memakan waktu, tapi caranya sama seperti yang aku jelasin tadi. Nah, itu aja sih. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Terima kasih.